Kemudian bahasa Arab. Nah, berhubung tadi kita selesai dari baina yaday auladina, sekarang bahasa Arabnya naik kepada kitab yang lebih tinggi. Kita akan menggunakan al-arabiyah baina yadaik. Ya, al-arabiyah baina yadaik. Bismillah. Ini di semester 2. Ya. Jam pelajarannya dikurangi sekarang. Karena targetnya pun dikurangi. Yaitu hanya 6 jam pelajaran per pekan. Jadi 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam pelajaran bahasa Arab. Targetnya adalah jilid 1. Ya, 1A dan 1B. Karena untuk baina yadaik yang versi terbaru, ya, versi terbaru itu ada 4 jilid. Ya, setiap jilidnya dibagi lagi, ada alif, ada ba, A, B. Kalau dulu kan 3 jilid. Ketika anak mempelajari baina yadaik, dia hanya 3 jilid, tebal-tebal. Ya, kalau sekarang dipecah menjadi 4 jilid. Kemudian 4 jilid itu dibagi lagi, ada alif, ada ba, A, B. Nah, ini di semester 2 kita akan mulai mengadakan pembelajaran al-arabiyah baina yadaik dengan target adalah jilid 1. Jilid 1A dan jilid 1B. Ya, insya Allah itu pun materinya masih ringan, makanya 2. Ya, 2 buku yang kita akan garap insya Allah taala. Ya. Kemudian ada pelajaran tauhid. Ya, karena nanti mereka ke depan akan belajar ilmu-ilmu syar'i dengan ya pembahasan yang cukup lumayan, maka di sini kita berikan muqaddimah dengan mapel tauhid dengan materi ringan, ya, menggunakan kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, ya, buku Idad Lipia. Ya, Anda cari-cari tauhid yang paling ringannya, ternyata dia ada di tauhid mustawa salis. Ya, karena di Idad Lipia pelajaran tauhidnya adanya di mustawa salis, mustawa awal, mustawa sani enggak ada. Ya, tapi insya Allah masih ringan. Ya, kitab Silsilah Idad Lipia. Ya, jadi ada di situ nanti pelajaran tauhid. Ya, kenapa tauhid? Karena pertama ya tauhid asas. Ya, perkara penting. Yang kedua memang melihat dari bukunya nampaknya ringan dan sistematis. Kemudian juga ditambah ada pelajaran hadis. Pelajaran hadis sama pakai buku Idad Lipia Silsilah. Ya. Nah, ini hadis ini pakainya mustawa tsani. Karena memang mustawa awal enggak ada. Buku Silsilah mustawa awal enggak ada hadis. Ya. Jadi pakai kitab Silsilah hadis ya mustawa tsani. Kemudian ya agar guru tidak kesulitan membaca tulisan santri, di semester 2 kita berikan pelajaran khat. Ya, pelajaran menulis ada 2 jam 1 pekan. Ya, materi-materi khat dan latihannya, dan sudah kita siapkan modulnya. Ya, kita comot dari kurikulum Saudi Arabia. Ya, khatnya. Kemudian ada pelajaran umum. Ya, pelajaran umum ini ada pembagian khusus lagi. Baru untuk yang selanjutnya ya sudah mulai banyak mata pelajarannya. Sudah mulai banyak mata pelajarannya. Ya. Di kelas berapa ini? Kelas 8 ya. Ya, di situ Al-Qur'an tetap. Ya. Hanya saja di sini Al-Qur'annya sekarang dibagi. Ya, ada Al-Qur'an saja yaitu 4 jam pelajaran. Ya, isinya hanya tahfidz saja, sudah tidak ada tahsin lagi. Karena tahsin cukup di semester 1 dan semester 2. Sekarang tahfidz aja, targetnya 3 juz. Juz 1, 2 dan 3. Ini nanti di kelas 8. Kemudian ada pelajaran tajwid. Ya, tahsin enggak ada tapi diganti dengan pelajaran tajwid. Tajwid ini pakai tajwid KSA. Maksudnya itu kurikulum Saudi Arabia, KSA itu. Pakai kurikulum KSA, bukunya sudah ada. Ya. Ini ada 2 jam pelajaran. Ya, ada pelajaran tajwid namanya. Ya.
Kemudian bahasa Arab masih melanjutkan baina yadai. Hanya saja di sini ya, karena semakin lumayan materinya, target satu semesternya satu buku. Jilid 2 bagian A-nya. Jilid 2 bagian A, bagian alif. Ya, jamnya 4 jam pelajaran. Kemudian ada tauhid, ya, kemudian ada hadis, ada tafsir, ada fikih, semuanya menggunakan buku kurikulum Saudi Arabia. Di situ ada tauhid KSA, hadis KSA, maksudnya bukunya buku kurikulum Saudi Arabia. Ya, materinya itu ada materi Muntawasithah awal, fasal awal, nanti ada di bukunya. Ya. Jadi buku SMP Saudi Arabia kelas 1 ya semester 1, fasal awal artinya semester 1. Seperti itu. Ya. Kemudian ada pelajaran umum, ini ada pembagian khusus. Kemudian di semester 2, pelajaran Al-Quran tetap 4 jam sepekan, targetnya 3 juz masih melanjutkan, juz 4, juz 5, juz 6. Kemudian ada tajwid yang tadinya 2 jam dikurangi sekarang menjadi 1 jam, karena kalau tadi di semester pertama itu dalam rangka pengasasan, memberikan asas, memberikan dasar. Sekarang sudah punya dasar, jadi kurangi jamnya. Dikurangi jamnya hanya 1 jam pelajaran saja. Pakai tajwid KSA, Muntawasithah awal, fasal tsani. Bahasa Arabnya melanjutkan, sekarang mulai dari kelas 8 ini ya udah pakainya 1 buku sampai nanti selesai. Ya, tidak ada 2 buku seperti halnya di semester sebelumnya. Ya, kemudian ada nahwu, tauhid, hadis, tafsir, fikih, ini semuanya menggunakan kurikulum Saudi Arabia kecuali nahwu. Nahwu pakai kurikulum UIM, Universitas Islam Madinah. Karena setelah kami teliti ya dari bobot materinya dan sistematika bukunya, yang nahwu itu bagusnya pakai yang UIM. Adapun untuk ulum syar'iyah, tauhid, hadis, tafsir, fikih, ya bagusnya pakai KSA. Ini sudah dikaji dan sudah dimusyawarahkan oleh ustadz-ustadz yang ada sebelumnya. Kemudian ada pelajaran umum. Kemudian semester 1 kelas 9, kelas 3 tetap Al-Quran, targetnya 3 juz, ya melanjutkan juz 8, juz 9, 7, 8, 9. Tajwid 1 jam tetap pakai tajwid KSA. Kemudian bahasa Arab melanjutkan juga jilid 3 bagian A-nya. Kemudian ilmu-ilmu syar'i dan nahwunya masih sama. Jadi melanjutkan buku sebelumnya. Kemudian di semester 2 kelas 9 ya, semester menjelang akhir tahun kelulusan. Di situ pelajaran Al-Qur'an ya hanya 1 jam pelajaran. Dan targetnya 1 juz saja. 1 jam pelajaran targetnya 1 juz saja, juz 10 saja. Ya. Kenapa dikurangi? Karena dalam rangka mempersiapkan kelulusan, terutama untuk paket ijazah yang legal, ijazah negara. Makanya semua jam pelajarannya dikurangi. Ya, kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab yang tadinya 4 dikurangi menjadi 3. Ya, bahasa Arab tetap jadi 3. Ya. Tauhid, hadis, tafsir, fikih ini tetap 2. Ya, yang umum, yang tadinya biasanya 5 jam pelajaran, ini menjadi 11 jam pelajaran. Ya, karena sekali lagi dalam rangka mempersiapkan ujian paket untuk kelulusan mereka. Ya. Jadi dari sini dapat kita tahu bahwa anak-anak di SMP ini untuk hafalan Al-Quran, ya, mereka targetnya adalah 15 juz. Ya, 5 juz dari belakang, juz 30, 29, ya, kemudian 28, 27, 26, lalu kemudian maju ke depan juz 1 sampai juz 10.
15 juz. Ya, dan ini sekali lagi target hafalan ini bukan hafalan baru tapi hafalan yang mereka hafal di halaqah. Cuman dimasukkan ke pelajaran pagi. Jadi insya Allah tidak akan terlalu sulit. Saling membantu malah. Ya. Ini untuk yang madrasah. Ya, yang yang SMP. Kemudian untuk Darul Ilmi walaupun belum kita buka programnya tapi harus kita ketahui karena kita juga sudah menyusun ya kurikulumnya. Di sini melanjutkan ya buku-buku yang diajarkan di madrasah di SMP. Di situ ada kita baca pelajarannya saja. Semester 1 ada Al-Qur'an ya 4 jam. Targetnya juz 11, 12, 13, terus ada tajwid masih terus, bahasa Arab melanjutkan baina yadai, kemudian nahwu, tauhid, hadis, tafsir fikih sama melanjutkan, kitab-kitabnya masih sama penggunaannya ya dari kitab-kitab kurikulum Timur Tengah. Kemudian ada yang umum, sekarang menggunakan paket C berarti. Di semester 2 ada Al-Qur'an tetap 4 jam, tajwid 1 jam, bahasa Arab 3 jam, baina yadai masih. Kemudian nahwu, tauhid, tafsir, hadis, fikih sama melanjutkan juga. Kemudian di kelas 11 ada Al-Qur'an, tajwid sama melanjutkan juga. Kemudian nahwu, tauhid, hadis, tafsir, fikih ini melanjutkan juga kitab sebelumnya. Nah, sekarang ada materi baru, pelajaran baru, ada tarikh Islami. Ada tarikh Islami. Kita pakai kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, kitab I'dad Lipia untuk pelajaran tarikhnya agar anak-anak memiliki maklumat tentang tarikh. Ya, tentang sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi kita pakai buku I'dad Lipia. Kemudian ada imla ya atau kitabah. Ya, kita pakai buku I'dad Lipia juga. Buku adab atau sastra Arab pakai buku I'dad Lipia juga. Kenapa di sini untuk pelajaran-pelajaran ini menggunakan buku I'dad Lipia dengan harapan anak-anak ketika akan mendaftar ke universitas-universitas Timur Tengah mereka sudah memiliki dasar, terutama Lipia ini. Ini minimal Lipia lulusan kita ini. Kalau ingin masuk ke Lipia maka pembekalannya anaknya harus diajari pelajaran Lipia. Karena soal-soal tes masuk ke Lipia adalah pelajaran-pelajaran i'dad. Itu. Ya, soal-soal tes masuk ke Lipia ya pelajaran-pelajaran Lipianya. Ya. Dan itu sudah ma'ruf. Maka dari itu kita berikan anak-anak kita pelajaran-pelajaran i'dad Lipia, terutama pelajaran-pelajaran bahasa. Ya. Kemudian semester 2 kelas 11 ada Al-Qur'an, nahwu, tauhid. Kemudian Saqofah Islamiyah. Saqofah Islamiyah ini pelajaran hadis. Ya, karena buku hadis di kurikulum Saudi Arabia di situ ada disisipkan Saqofah Islamiyah. Makanya di sini walaupun covernya hadis tapi isinya Saqofah Islam, ya udah kita katakan Saqofah Islamiyah aja. Iya. Lanjutan dari kitab hadis, tafsir, kemudian fikih. Ya, tinggal melanjutkan Wahdah 8 sampai 15, ada imla, kemudian sastra Arab, kemudian ada mustalah hadis. Mustalah hadis yang akan kita pakai insyaallah mustalah hadis yang merupakan silsilah ta'lim yang disusun oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, itu mudah dan ringan. Kemudian pelajaran umum. Sekarang kelas 12. Kelas 12 semester 1-nya ada Al-Qur'an, terus ada qiraat. Qiraat. Ya, ada pelajaran tajwidnya sudah selesai tapi ada pelajaran qiraat. Ini pelajaran qiraat ini hanya pengenalan saja kepada santri kita tentang maklumat ilmu qiraat, tentang riwayat-riwayat bacaan Al-Qur'an. Ya, riwayat hafaz, waras kayak begitu. Ya, dan itu sudah ada buku panduannya. Tentunya yang mengajarkan qiraat yang punya qiraat nanti.
Ya, alhamdulillah di antara kita ada yang sudah mengambil qiraah, ya. Qiraah sab'ah, asyara seperti itu. Kemudian ada tauhid, hadis, tafsir, fikih. Kemudian ada pelajaran usul fikih. Sudah kita berikan dasar ilmu alat. Ya, ada usul fikih. Masih pakai kitabnya Syekh Utsaimin. Ya, tipis dan mudah. Hanya pemberian dasar saja sih, tidak mendalam. Pemberian dasar ilmu usul fiqh. Kemudian ada imla masih. Kemudian ada pelajaran manhaj. Ya, santri-santri kita perlu dibekali tentang manhaj salaf. Ya, di sini pakai kitabnya Kun Salafian Alal Jadah. Ya, karya Syekh Abdus Salam Sihimi. Ya. Kemudian mustalah hadis melanjutkan. Ya, karena bukunya dibagi dua biar tidak terlalu berat. Kemudian pelajaran umum. Kemudian di semester terakhir SMA ya, atau Darul Ilmi ada Al-Quran 1 juz, 1 jam pelajaran. Di semester 2 ini mereka tidak memiliki hafalan baru. Di semester 2 terakhir tidak memiliki hafalan baru karena sudah selesai. Ya, kalau kita lihat tadi di semester 1 ya, targetnya juz 23, 24, 25 berarti selesai. Ya, karena juz 26 sampai 30 sudah diambil di SMP. Ya. Maka dari itu di semester 2 ya, kelas 12 mereka tidak ada hafalan baru. Jamnya hanya 1 jam digunakan untuk murojaah. Ya, seluruh hafalan yang sudah mereka hafal 30 juz. Iya. Kemudian ada pelajaran balaghah, ini penting sekali. Ya. Karena bagi yang mau masuk ke Lipia contohnya ini harus sudah tahu balaghah. Iya, ada soal masuknya ada berkaitan dengan balaghah. Kemudian tauhid, sakopa Islamiyah, hadis maksudnya, tafsir, fikih, kemudian usul fikih melanjutkan kitab yang tadi. Kemudian ada qawaid fiqhiyah. Ya, qawaid fiqhiyah kita pakainya talkhis qawaid fiqhiyah yang sederhana, ada kitab tipis. Covernya coklat di bangku di meja sana. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, hanya materinya berisikan qawaid al-kubra saja. Serta definisi contoh begitu saja. Asalkan mereka tahu oh ada qawaid fiqhiyah begitu. Kemudian umum. Di sini juga kalau kita perhatikan jam pelajarannya yang paling banyak adalah pelajaran umum. Sekali lagi ini di dalam rangka mempersiapkan kelulusan, kejar paket. Seperti itu. Ya. Taib ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di sini yang terakhir, di sini ada kurikulum Mahdhon Tarbawi. Kurikulum Mahdhon Tarbawi. Ya. Mahdhon Tarbawi ini untuk halakohnya ba'da subuh dan ba'da maghrib. Untuk jam pelajaran ilmu syar'inya ba'da asar. Ya, kurikulumnya hampir mirip dengan kurikulum kutab, hanya saya dipres. Ya, lebih di apa istilahnya bobotnya diperbanyak. Seperti itu. Ya, tab ini cukup dibaca saja masing-masing. Taib ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali ke PowerPoint. Nanti kalau ada tanya jawab bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Program unggulan. Ya. Ma'had Tahfiz Al-Yusra memiliki 5 program unggulan. Itu dikasih tanda bintang, ya kan, 5 program. Makanya bintangnya bintang 5 itu. 5 sisi. Ya, 5 program unggulan bintang gitu kan. Pertama tahfiz Al-Qur'an 30 juz mungkin bersanad. Nah, bentuk aplikasi kegiatannya yang tadi kita jelaskan. Ya. Program tahfiz ini bukan tahfiz 30 juz ini bukan program khusus lagi, bukan. Ya, nanti untuk aplikasinya yaitu halakoh pagi yang dijelaskan oleh Ustaz Akbar dan ini yang tadi kita jelaskan di kurikulum.
Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan begitu anak-anak kita bisa hafal secara mutqin. Ya. Adapun bersanad, ya nanti kan mereka di kelas 3 kalau nggak salah. Ya. Ketika mereka sudah hafal secara mutqin di kelas 3, ya, entah nanti bagaimana bentuknya, inginnya anak-anak kita ya walaupun tidak semuanya adalah yang bisa mengambil sanad. Ya. Minimal sanad qiraah itu. Kan ada sanad qiraah, ada sanad yang memang sanad yang dengan hafalan. Minimal sanad qiraah. Kemudian al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran pun ya. Al-mahiru bil Quran yaitu program pengajaran Al-Quran yang bertujuan untuk mendorong santri agar mencintai Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Ini pun bukan program tersendiri juga, bukan. Ya, aplikasinya adalah ya halakoh pagi, karena nanti di halakoh pagi semester pertama ada apa? Tahsin, ya tidak. Kemudian untuk penguasaan tajwidnya ya ada di pelajaran pagi. Bahkan di semester di kelas 11 itu kita akan berikan ilmu qiraat. Ya, pengenalan ilmu qiraat saja. Ya, pengenalan ilmu qiraat. Nah, makanya di sini ada al-mahiru bil Quran. Ya. Kemudian lisanul Arab. Ya, lisan Arab, yaitu program latihan dan pembiasaan percakapan, membaca dan menulis bahasa Arab sehingga terbentuk santri yang mahir berbahasa Arab, baik lisan maupun tulisan layaknya orang Arab. Ini pun sama. Ya, aplikasinya adalah yaitu mereka belajar abya dan ABY, gitu kan? Mereka di situ dilatih berbicara bahasa Arab, menulis dan membaca. Tidak ada program khusus juga, enggak ada. Hanya saja memang yang perlu difahami oleh seluruh pendidik yang ada di Madhab Al-Isra, ya, bahwa ya, penerapan bahasa Arab itu di Madhab Al-Isra itu benar-benar mutlak harus diterapkan. Bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas juga, terutama para musyrif ini. Jangan sampai kita mendengar ada anak tidak berbicara bahasa Arab. Kita ingin dia bahasa Arab ini digunakan di kelas dan di asrama dan di lingkungan ma'had. Apalagi guru, gitu kan. Lebih pelanggaran lagi itu kan kalau berbicara dengan anak-anak ya, dengan anak-anak. Ya, dengan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia umpamanya, enggak boleh. Ngerti gak ngerti pakai bahasa Arab. Insya Allah mereka akan terbawa nanti dengan suasana yang kita bentuk ini. Maka dari itu kita ini nih para pelopor insya Allah Ta'ala, kalau sampai berhasil mewujudkan kampung Arab, ya, Al-Yusra kampung Arab ini luar biasa. Ya, terus diikuti oleh yang selanjutnya, Masya Allah pahalanya luar biasa melimpah. Ya, karena kita sudah bisa membentuk kampung Arab. Maka dari itu ini perlu keseriusan dari kita semua, komitmen, ya, kerjasama yang baik untuk mewujudkan ini. Ya, itu cita-citanya. Ya. Kemudian tahfiz mutun ilmiah, yaitu sebuah program menghafal kitab-kitab yang merupakan intisari keilmuan Islam. Ya, para ulama ya banyak mengarang ringkasan-ringkasan ilmu-ilmu tertentu seperti kitab tauhid. Ya, kemudian ada Arba'in Nawawiyah, ya, ada Matan Baikuniyah, ya, dan seterusnya. Ya, kita ingin santri kita juga memiliki hafalan mutun ilmiah. Program menghafal mutun ilmiah ini, kalau ini di luar yang tadi kita jelaskan, ya, yaitu dilakukan di siang hari sebelum mereka tidur siang. Setelah makan siang, nanti ini musyrif memandu mereka untuk menghafal mutun ilmiah. Entah nanti dengan pemberian tugas umpamanya, lalu mereka saling menyetor, musyrif cukup memantau saja, ya, atau pertama-tama ditalkin atau bagaimana, nanti disesuaikan saja. Ya, waktunya kurang lebih setengah jam. Yang ada kemarin berapa? Sekitar setengah jam lah. Ya, dan target seharinya gak usah berat-berat. Yang penting mereka menghafal setiap hari. Programnya rutin. Ya, tidak sampai setengah jam aja. Umpamanya satu hari mereka hanya menghafal 2 baris gitu aja. Tapi terus-menerus setiap hari. Kemudian ada ilqo kalimat.
yaitu sebuah program yang melatih santri agar memiliki kemampuan public speaking yang baik, ceramah, ya khutbah, berupa ceramah singkat baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Ya, ini waktunya nanti ada di kesantrian jadwalnya. Kalau tidak salah ba'da asar, jadi enggak setiap waktu sholat. Kalau nggak salah di ba'da asar aja, sudah terjadwal di kesantrian, nanti dilihat saja, ya. Jadi mereka nanti akan secara bergiliran, terus menerus, ya, memiliki jadwal untuk ceramah di atas mimbar. Ya, nanti kapan yang pakai bahasa Indonesia, kapan yang pakai bahasa Arab, bisa dilihat lagi nanti di kesantrian. Ya. Kemudian yang terakhir, legalitas. Demi terwujudnya target dan tujuan di atas, program pendidikan ini memilih jalur pendidikan non formal program kesetaraan, atau kita pakai PKBM, ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, ini kita berusaha untuk mengurus izin ini langsung di tahun pertama, insyaallah taala. Ya, kalau kemarin belum bisa karena belum mulai, baru akan kita urus tahun ini, insyaallah taala. Di mana berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Nasional nomor 17/MPN/MS/2006 tentang eligibilitas program kesetaraan, bahwa hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Jadi ijazah yang akan diperoleh ya sama, ya, setara, ya. Jadi anak yang lulus dari program non formal ini, PKBM ini tuh, ijazahnya ya bisa digunakan untuk mendaftar ke negeri, untuk di dalam negeri, di luar negeri, sama, sudah tidak beda lagi. Ya. Kenapa kita memilih jalur non formal program kesetaraan? Agar lebih mudah lagi kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Karena di sana ada sisi fleksibilitas, ya, di dalam pengaturan jam, dalam pengaturan waktu, di dalam pengaturan pelajaran, kurikulum, lebih fleksibel. Kalau kita ambil, ya, jalur non formal, berbeda dengan jalur formal, ribet, ya, di mana Diknas menuntut untuk nanti penerapan kurikulumnya mulai dari pagi sampai jam 12, gitu kan, dengan mata pelajarannya ini. Belum lagi nanti ada pengawas, ada penilik, ada kontrol, bagai macam, ya, rumit. Maka dari itu kita pakainya yang non formal, karena memang keberadaan lembaga ini, Mahatafidz Al-Yusra ini, tujuannya adalah untuk mencetak para santri-santri yang Qurani, yang memiliki agama yang kuat, bukan untuk umum. Ya, hanya saja kita berikan pelajaran umum sesuai dengan kebutuhan mereka tadi, kebutuhan wawasannya, ya, kebutuhan mereka untuk lulus, kebutuhan mereka untuk melanjutkan sekolah, hanya itu saja. Tapi tidak menjadi program utama. Ya. Taib ikhwati rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian juga untuk legalitas pesantrennya, insya Allah kita akan berusaha mengurus izin ke Depak. Ya, ke Departemen Agama kita sudah melakukan izin normatif, maksudnya kunjungan. Ya, ada beberapa persyaratan yang agak sulit memang untuk izin pesantren ini. Di antaranya kita harus gabung ke komunitas pesantren yang ada, yang notabene pesantren-pesantren NU. Ya. Terus nanti mereka meminta daftar kitab yang kita ajarkan. Ya, dan sudah ada mulai sentimental dari mereka. Kita berdoa aja mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di akhir ya. Insya Allah nanti akan kita buatkan jadwal termasuk plotting pembagian tugas beserta administrasi guru atau perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajarannya untuk pelajaran diniyah, ya, terdiri dari yang pertama tauzi' muqarrar. Kemudian ada tahdir ad-dars. Kemudian ada sijlu mutaba'ati a'malit talib. 3 saja. Nanti kita bundel, ya, nanti untuk bagaimana cara pengisiannya kita akan jelaskan lagi di lain waktu insyaallah taala.
Ya, jadi administrasinya kita upayakan tidak terlalu banyak, ya, tapi ada, ya, tapi ada dan yang penting untuk kita kerjakan. Untuk pelajaran umum nanti yang akan kita minta yaitu RPP sama silabus saja, RPP dan silabus saja. Yang tadi tauzi muqarrar apa ya bahasa Indonesianya ya? Prosem apa ya kayaknya? Tahdirud dars itu RPP. Sijlul mutabaati a'malit thalib itu form penilaiannya. Ya, sama satu lagi tausiful madah atau tausif al-muqarrar, silabus. Ya, silabus. Dan mungkin beberapa hari ke depan sampai KBM dimulai akan ada penugasan pembuatan silabus. Ya, karena terus terang untuk silabus belum kita buat. Silabus ya. Ya, karena biasanya untuk silabus itu dikerjakan oleh guru. Maka dari itu mungkin ya besok atau lusa akan ada penugasan pembuatan silabus untuk pelajaran-pelajaran yang akan kita ajarkan di Mahad ini. Nanti kita berikan ini bukunya, ya ini format silabusnya. Tolong buatkan silabusnya. Seperti itu. Terutama untuk guru mapelnya sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin pemaparan materi untuk profil program pendidikan sampai di sini saja. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda persilahkan. Ya, ini apa yang sudah disusun oleh para asatidah yang ada ya sebelum antum. Nanti ya seiring perkembangan waktu, ya berjalannya waktu, perkembangan kependidikan di Mahad ini, ya maka apa yang sudah disusun tadi itu bisa saja berubah. Karena itu sifatnya tentatif. Ya, kita lihat nanti, kita musyawarahkan lagi. Ya, kita lihat kendala-kendalanya apa. Ya, kita lihat kemaslahatan yang lebih besarnya bagaimana, itu bisa berubah. Bisa berubah. Maka itu kehadiran antum sekalian ya yang ana sangat yakini ya akan memberikan perkembangan yang baik untuk Mahad ini. Ana sangat menunggu sekali masukan-masukannya nanti. Ya. Silakan. Tafadhal. Silakan kepada para asatidzah atau ustazat untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Fadilatul Ustadz Andi. Silahkan dari Ustadz atau Ustazah. Kalau Ustazah bisa melemparkan pertanyaan melalui atas atau kertas atau bisa melewati tangga, nanti akan ada petugas yang mengambil pertanyaannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kepada Ustadz dan Ustazah silahkan untuk ngambil snack atau sambil cemilan, juga jangan sampai makanannya dingin. Iya santai aja, boleh lah santai saja. makan. Tolong jangan grogol. Ada pisang coklat, ada kopi, air, teh, silahkan. Ya. Silahkan. Mikrofon biar terdengar langsung ke atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih atas waktunya. Cuma ada tanya dulu satu dulu. Tentang tadi sudah disinggung tentang rencana pembukaan SMA ataupun Dar al-Ilmi tahun depan. Apakah punya sama seperti ini ya, sedangkan kurikulumnya baik tahfiz atau pendidikannya sama seperti yang sudah dijabarkan tadi ya, sedangkan mereka SMA ini tidak dari awal, misalnya dari SMP tersebut ya, itu aja dulu. Syukran. Assalamualaikum. Ya. Wacana pembukaan Darul Ilmi atau yang setara SMA ini sebenarnya wacana baru. Ya. Berangkat dari semangat pembina yayasan. Jadi kalau kita memang pengennya
pembukaan Darul Ilmi itu ya nanti menunggu yang madrasah biar nyambung loh gitu, biar nyambung. Dan memang kita sudah menyusun ini sebelum apa istilahnya, sebelum ternyata wacana pembukaan Darul Ilmi di tahun depan. Maka dari itu kemungkinan besar ya, karena tadi melihat kalau santri kita berasal dari luar nih, dari luar, sementara mereka tidak menjalani proses pembelajaran di kita SMP-nya, ya kemungkinan akan ada kesulitan, ya terutama bagi santri-santri yang memang tidak memiliki asas kuat di sekolah sebelumnya. Mana? Bentar ya. Kayak di bawah. Taib. Ya. Di sini ada dua kemungkinan. Pertama, kita akan melakukan kita akan melakukan seleksi yang cukup ketat. Ya, artinya nanti di dalam tes penjaringan siswanya, kita akan membuat soal-soal yang dari hasil jawaban soal itu kita dapat mengetahui bahwa kompetensi si anak mungkin untuk belajar di SMA kita, di Darul Ilmi kita. Ini. Atau yang kedua, dan ini akan menjadi bahan musyawarah kita insya Allah nanti, ya ketika memang program SM ini akan kita buka, akan ada perubahan. Kemungkinannya akan ada perubahan sementara untuk kurikulum ini, ya, di mana di situ mungkin akan ada disisipkan program persiapan bahasa dulu mungkin di semester pertama, entah bagaimana, ya mungkin sekali akan ada perubahan kalau memang ternyata santri yang masuk nanti rata-ratanya mereka belum bisa untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan di Darul Ilmi, ya mungkin akan ada perubahan, penyesuaian. Akan ada semacam pemberian persiapan dulu materinya. Jadi diturunkan bobotnya. Ya seperti itu. Kalau untuk yang pertama agak berat kayaknya. Untuk mencari santri yang memang sudah sesuai standar Madrasah Al-Yusra itu akan berat kayaknya. Apalagi santri-santri yang di Madrasah Al-Yusra ini kan insya Allah mereka bahasa Arabnya jago-jago nanti. Ya, jadi akan kelihatan ininya jauh gitu kesenjangan kemampuan bahasa Arabnya. Jadi kemungkinan seperti itu. Ya, akan ada perubahan. Ini hanya gambaran saja sih apa yang tadi kita sampaikan, ajaran gambaran untuk pengajaran kita dari mulai ta'ud sampai SMA seperti itu tadinya. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi ini tentatif. Boleh saja berubah melihat keadaan. Ya, dan kebutuhan yang akan kita jalankan nanti. Ya. Baik. Allah Ta'ala alam. Ada suaranya? Fadhal. Ya. Syukran atas waktunya. Ya. Ada beberapa pertanyaan, mungkin satu atau dua lah ya. Ini untuk kurikulum Madrasah Al-Yusra. Di semester pertama itu cuma ada 3 mata pelajaran ya, Quran, Bahasa Arab, sama umum. Tapi di semester 2, insya Allah ini banyak, 2 kali lipatnya. Gitu.
kayaknya ada gap gitu kan antara semester pertama dengan semester kedua gitu. Apalagi dengan jumlah pekannya itu nggak terlalu jauh beda gitu. Di antara semester 1 bedanya cuma 1 pekan gitu. Misalnya semester itu ada 18 pekan, kalau semester 1 ada 17 gitu. Nah ini dilihat dari mata pelajarannya dan juga bobot kualitas pelajaran yang adanya ini lebih menantang gitu di semester 2. Ya, apakah perlu ditinjau lagi begitu? Ya itu saja satu. Ya. Taib. Di semester 1 ada 3 pelajaran ya, Al-Quran, Bahasa Arab dan umum. Ya, Al-Quran sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi karena memang dia inti ya. Yang kita lihat di bahasa Arabnya mungkin. Di bahasa Arabnya. Dan umum pun sama, dia kan hanya 1 jam setiap harinya. Di setiap jenjang semester 1 jam. Bahasa Arab. Ya. Sebenarnya justru pelajaran yang di semester 2 itu tadinya ingin kita jadikan semester 1. Ya, tadinya. Tapi berhubung di Mahad ini kita sudah memiliki amanah ya dari pembina yayasan bahwa ingin diterapkan penggunaan bahasa Arab ya di pembelajaran kita ya, maka dari itu semester 1 itu adalah ibarah ya, persiapan bahasa, pemberian bahasa dulu. Maka dari itu tidak ada pelajaran lain kecuali bahasa Arab saja, kecuali bahasa Arab saja ya, agar anak-anak ketika sudah punya bahasa minimal dasar lah, selesai abjad itu insya Allah kita optimis mereka sudah bisa ngomong. Sedikit-sedikit ini sudah kita alami dulu ya, ketika kita mempelajari bahasa Arab seperti itu ya, ambil bahasa Arab dulu aja dan Al-Quran ya kan, ini saling keterkaitan ya. Al-Quran mendukung untuk anak bisa bahasa Arab, maka dari itu Al-Quran ada ya. Adapun umum memang itu sudah standar kurikulum Diknasnya begitu ya, tidak bisa dihilangkan.